Sahabat Excellent, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Edi Arifin berikut ini. Pak Edi, dalam perjalanan Bapak membangun karir ini kan cukup panjang ya perjalanannya Pak, dan pasti itu membutuhkan waktu. Nah, bagaimana sih Pak Bapak mengelola waktu nih? Mungkin Bapak bisa memberikan tips kepada sahabat Excellent, bagaimana Bapak membagi waktu antara kehidupan Bapak untuk mengembangkan karir dan juga kehidupan pribadi Bapak. Ya, memang kalau kita bekerja selalu hampir katakan waktu 24 jam kurang, karena kita selalu dengan kesibukan kita berasa bahwa ini sudah malam. Terkadang saya sampai ke rumah juga sudah malam, jam 9 dan 10. Itu seperti menjadi satu rutinitas. Tapi ya dimana kalau kehidupan pribadi saya ya saya harus bisa membagi. Kalau waktunya kita libur, ya kita harus libur. Ya, dimana waktunya kita sedang bekerja, ya kita harus bekerja. Jadi memang terkadang tidak gampang ya kita membagi waktu itu, tapi saya selalu menanamkan ke dalam diri saya bahwa memang bukan hanya karir yang kita butuhkan, tapi keluarga juga kita butuhkan. Karena di balik itu semua ya keluarga yang mendukung kita. Ya, kita berkarir, kita berkarya ya untuk siapa? Tentu untuk keluarga. Nah, bagaimana saya membagi waktu itu adalah ya tadi seperti saya di awal saya bilang bahwa mungkin hari Minggu ada hari yang mungkin saya harus bertraveling keluar kota kemana-mana. Saya selalu biasakan hari Minggu saya harus kembali. Ya, hari Minggu karena itu adalah hari keluarga buat saya. Dan itu juga menjadi hari saya harus beribadah. Ya, jadi saya usahakan selalu hari Minggu dalam 7 hari, ya kan? Hari Minggu saya harus kembali. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya pikir ya ini semua menjadi kebiasaan rutinitas saya seperti itu. Itu yang dibangun gitu ya. Jadi hari Minggu family day, family day ya. Oke, Pak Edi. 2 tahun ke depan, kira-kira apa sih Pak harapan Bapak dalam mengembangkan Ears Corp ini? Ya, 2 tahun ke depan mungkin saya lihat bahwa proyek-proyek kita kan sudah selesai. Ya, kita melihat bahwa karya-karya kita juga sudah terbangun. Dan seperti saya awal katakan bahwa saya punya satu impian yang dimana Ears Corp ini akan menjadi satu perusahaan terbuka ataupun menjadi public listed company, yang dimana kita punya proyek-proyek yang sangat baik ya, sehingga publik melihat bahwa ini adalah satu perusahaan yang mereka bisa berinvestasi. Dan saya melihat bahwa masih banyak peluang yang kita di Indonesia maupun di mana kota-kota lain kita bisa membuat satu karya ya, di mana kita terus berusaha lagi. Dan ya seperti moto saya bahwa kita selalu mendengar, ya kita tidak banyak bicara tapi kita banyak mendengar sebetulnya apa yang sedang ada di luar sana, sehingga kita bisa masuk menjadi player atau pemain yang di sana, menjadi pemain lokal atau apa, jadi kita bisa mengerti apa sebetulnya yang mereka butuhkan. Termasuk juga customer voice ya Pak ya? Betul. Oke. Pak Edi, secara pribadi, kira-kira ini kan perjalanannya sudah semakin panjang, perjalanan karir Bapak dan perjalanan kehidupan personal Bapak. Nah, impian-impian kecil kan sudah ada yang terwujud ya, mulai dari dulu yang saat Bapak bangun gitu ya, saat masih sekolah sampai saat ini, sampai ada sebagai Presiden Direktur PT Ears Corp. Apa sih impian Bapak yang belum terwujud yang ingin Bapak wujudkan dalam waktu dekat ini? Impiannya adalah seperti kalau saya lihat beberapa terutama ya mereka orang-orang yang besar ya, saya juga melihat mereka punya satu foundation ya, itu mungkin program dari CSR di mana kita bisa membantu seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang memang berkekurangan ya, kita bisa
bisa membantu mereka di bidang pendidikan, ya, dan juga dari bidang yang lain, misalnya kita menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka, sehingga itu moto yang buat kita adalah kalau kita bisa banyak memberi, itu kita akan lebih baik daripada kita banyak menerima. Jadi itu yang saya impikan adalah kalau kita sudah menjadi satu perusahaan yang besar, ya kita bisa menjadi satu foundation yang dimana kita bisa membantu banyak masyarakat, ya, terutama yang kurang mampu. Ya, kita harus bisa berbagi dengan mereka. Itu adalah satu impian saya. Jadi impian yang ingin diwujudkan ya adalah membuat Bapak punya satu foundation supaya melalui foundation itu Bapak bisa berbagi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pak, apa sih makna hidup dan pelajaran hidup yang Bapak peroleh sepanjang perjalanan Bapak sampai saat ini yang bisa Bapak bagikan kepada sahabat Excel? Iya, saya melihat bahwa hidup itu sangat singkat. Ya, kita harus berpikir bahwa mungkin hari esok kita sudah tidak punya kesempatan. Hari ini kita semua harus melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Karena kalau saya lihat banyak orang yang menunda-nunda kesempatan, karena kesempatan itu biasanya tidak dua kali. Dia akan lewat di depan Anda, waktu yang tidak ambil, dia akan lewat lagi. Ya. Jadi saya selalu melihat kalau itu ada satu kesempatan, ada satu momen, dan kita harus ambil, kita harus cepat memutuskan kita ambil. Ya. Jadi kalau dalam kehidupan saya banyak momentum yang saya lihat yang kita harus manfaatkan. Di mana orang yang cerdik itu adalah orang yang bisa memanfaatkan momentum. Ya. Dan saya melihat bahwa orang yang berhasil, orang yang sukses itu bisa memanfaatkan momentum, ya kan? Karena menurut saya momentum itu sangat penting, dan tapi kita juga harus tuh dengan bekerja keras, ya, semangat, ya, dan kita jujur dalam melakukan segala hal. Nah, jadi itu adalah satu motivasi saya. Kalau saya melakukan sesuatu, saya harus betul-betul bekerja keras untuk mendapatkan itu. Ya. Jadi catch moment istilahnya ya Pak ya, kita bisa catch moment. Pak, satu pertanyaan saya yang terakhir, apa sih sebuah pengalaman menarik atau yang paling menyenangkan sepanjang hidup Bapak? Mungkin Bapak bisa share sedikit. Ya, pengalaman yang menurut saya sangat menarik adalah di mana kita semua bisa berkumpul, ya, baik members dari perusahaan kita yang lain, kita bisa berkumpul bersama-sama bersama keluarga masing-masing, ya, kita melakukan satu kegiatan, ya, di mana ya kita lupakan pekerjaan, kita berkumpul bersama keluarga, ya, semacam family gathering gitu ya Pak ya. Itu yang saya sangat suka. Oh, oke. Jadi semuanya akan melihat bahwa kalau hari biasa kita sibuk, kita bekerja, bukan ke tempat yang lain, tapi kita betul-betul kita kerja, kita fokus. Tapi di hari yang mungkin istimewa, ya kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Ya, saya melihat itu di perusahaan saya yang dulu bahwa dia sangat mementingkan keluarganya. Jadi sampai karena kesibukan sehari-hari dalam pekerjaan, bahwa pasti sibuk, pulang malam apa, dan sehingga kita mesti memberikan kepercayaan kepada orang yang di rumah, bahwa kita pulang malam itu karena kerja, bukan karena yang lain. Ya, sehingga yang di rumah pun merasa, oh iya, suami saya ini sedang bekerja. Ya, sehingga begitu dia pulang, ya istri akan welcome. Oh, oke, kamu capek, ya mungkin saya akan siapkan apa semua, jadi itu saya melihat dari fondasi itu yang dibangun, sehingga ya kita bekerja lebih fokus, didukung dengan keluarga, sehingga ya, itu menjadi satu paket lengkap ya Pak ya, dalam menjalani kehidupan. Duh, luar biasa sekali nih perbincangan saya dengan Pak Edi Arifin. Pak, boleh Bapak memberikan mungkin tips
supaya sahabat excellent dan semua pemirsa itu bisa juga mengikuti dan menjadikan Bapak sebagai seorang inspirator juga, menjadikan mereka juga bisa menjadi memotivasi mereka dalam mengembangkan kehidupan pribadi mereka maupun karir mereka. Silakan. Tips sedikit dari saya adalah bahwa memang kita harus selalu berpikir positif, karena apa yang kita pikir itu ya biasa akan kita ucapkan. Apa yang sering kita ucapkan itu adalah apa yang akan kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan itu menjadi satu kebiasaan kita. Begitu itu menjadi kebiasaan, itu menjadi satu sikap kita. Kalau sikap kita positif, pikiran kita positif, itu akan menjadi membangun satu karakter yang positif. Kalau sudah terbentuk karakter, nah disitulah tujuan hidup Anda akan terbentuk. Your destiny ada di sana. Jadi tips dari saya adalah bahwa kita harus terus berpikir positif, sehingga apapun yang kita lakukan selalu dengan berpikir positif dan full heart. Kita merasa bahwa saya yakin setiap orang punya satu potensi yang besar yang mungkin dia belum keluarkan, masih terpendam di dalam, tapi kalau dia sudah keluarkan ya potensi itu, maka kalau potensi sudah keluar, dia akan menjadi orang yang sangat sukses ya. Jadi itu yang mereka harus keluarkan dengan motivasi, bekerja keras ya, jujur melakukan segala sesuatu, dan saya percaya bahwa kesuksesan sudah menanti Anda. Saya pikir itu saja tips dari saya, dan terima kasih untuk kesempatan wawancara pada pagi hari ini. Pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kami berbincang dengan Bapak Edi Arifin. Semoga perbincangan kami mengenai perjalanan hidup dan karir Pak Edi Arifin bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anda semua untuk meraih sukses di masa mendatang. Saya, Lisa Sopakua, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Strive for excellence!